Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Senang sekali saya membawa kabar sukacita bagi saudara melalui renungan harian GKI Kuitang. Dan di minggu Paskah kedua ini, kiranya semangat Paskah terus menggelora di dalam hati saudara. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita diambil dari surat Roma pasal 6 ayat 9 sampai dengan 11 yang demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, tetapi juga kepada kita yang hidup pada zaman ini. Ada dua hal yang ingin ditegaskan oleh Rasul Paulus. Pertama, Kristus sesudah bangkit dari kematian, ia tetap hidup bagi Allah, karena kuasa maut telah dikalahkannya. Kedua, bagi orang percaya yang telah ditebus, sesungguhnya ia telah dilepaskan dari kuasa dosa bersama Kristus. Dan sebagai gantinya, kini ia bergabung dalam hidup baru bagi Allah bersama Kristus yang hidup. Di sini Rasul Paulus menggambarkan relasi yang erat semua orang yang beriman yang telah ditebus dengan Kristus Yesus Sang Penebusnya. Ya, bagi saudara dan saya yang telah ditebus oleh Kristus. Seperti pujian yang dipersembahkan oleh jemaat GKI Kuitang Poskapuk Muara, lagu yang berjudul Junjungan Yang Kupilih. Lagu ini aslinya berjudul He Lives, yang diciptakan oleh Alfred Ackley, diterjemahkan oleh E.L. Pohan. Tahukah saudara apa yang melatar belakangi penciptaan lagu ini? Dalam bukunya 40 Gospel Hymn Stories, George Seinfeld menceritakan dalam sebuah ibadah penginjilan yang dipimpin oleh Alfred Ackley, ada seorang yang mengajukan pertanyaan. Mengapa saya harus menyembah seorang Yahudi yang sudah mati? Pertanyaan yang menantang ini diucapkan oleh seorang siswa muda Yahudi yang dengan tulus ingin mencari jawab. Barangkali ada banyak orang yang mempunyai pertanyaan seperti anak muda ini. Mungkin saudara termasuk salah satu orang yang memiliki pertanyaan seperti itu. Ackley menjawab pertanyaan anak muda itu dengan menggemakan Matius 28 ayat 6. Dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dari jawaban kepada siswa muda tersebut, kemudian terciptalah himne He Lives, yang menjadi berkat bagi banyak orang hingga saat ini. Ackley mengatakan, saya memberitahu Anda, dia tidak mati, tetapi tinggal di sini dan sekarang. Saya dapat membuktikannya dengan pengalaman saya sendiri dan kesaksian dari ribuan orang yang tak terhitung jumlahnya. Ackley adalah seorang pemusik dan penulis lebih dari 1000 himne Kristen, dan ia seorang pendeta yang bersemangat
melayani pekabaran Injil pada zamannya. Seperti Egli bersaksi melalui lagu ini, saudara pun dapat bersaksi di tengah zaman ini. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek, mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Mengapa, saudara? Karena dia hidup. Benar, karena dia hidup. Dia tidak mati, tetapi ia tinggal di sini dan sekarang. Ia berjalan bersamaku, ia berbicara kepadaku. Di mana dia ku dengar? Di dalam hatiku. Saudara-saudara, saya yakin ada banyak orang yang mengalami kasih Tuhan Yesus Kristus itu, sehingga mereka pun dapat bersaksi, ketika aku gelisah, dihibur hatiku. Ketika hujan, badai, angin ribut, dan bencana menimpaku, Tuhan tetap memimpin langkahku. Dan aku yakin nanti kami akan bertemu dalam kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, dalam segala keadaan, tetaplah menyanyi memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Dia adalah harapan bagi semua orang yang mau mencarinya, sebab Yesus hidup selamanya. Saudara-saudara, di tengah situasi saat ini, masyarakat yang sedang menghadapi berbagai macam persoalan, mengalami bencana banjir di NTT dan bencana gempa bumi di daerah Malang, Jawa Timur, dan di berbagai tempat lainnya. Bersediakah saudara mewujudkan Kristus yang hidup dalam hidup saudara? Bersediakah saudara mewujudkan kasih-Nya bagi masyarakat yang mengalami dampak bencana alam, dengan menyalurkan berkat Tuhan bagi mereka sesuai dengan berkat dan kemampuan kita? Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi saluran berkat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Di tengah situasi pandemi dan banyak bencana, kami mendapatkan kabar baik. Kristus hidup. Kristus hidup dalam hidup kami. Firman-Mu menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan saudara-saudara yang sakit, menghibur saudara-saudara yang berduka. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami di NTT, di Malang, Jawa Timur, dan berbagai tempat yang mengalami bencana alam. Mampukanlah kami mewujudkan kasih Kristus melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga.